Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fikur dari kelompok 4 keamanan cyber. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan um, bagaimana menggunakan brute suite untuk melakukan brute force attack di DVWA. Nah, di part sebelumnya saya sudah mendemonstrasikan bagaimana proses penginstalannya. Sekarang saya akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakannya. Nah, sebelum itu di sini coba saya masuk dulu ke DVWA-nya. Kemudian untuk security-nya sudah saya set di medium ya. Nah, saya akan coba untuk melakukan brute force attack di bagian brute force ini. Asumsinya saya di sini tidak tahu username dan password DVWA-nya apa. Misalnya di sini saya coba random username-nya dan password-nya juga random, dan di sini saya lihat di network di developer tools Mozilla. Itu di sini request yang dilakukan ke server tuh menggunakan method get, dan payloadnya di sini bisa lihat. Nah, payloadnya ada username dan password. Nah, itu kita akan coba menggunakan brute force attack untuk mencari kombinasi username dan password yang dapat berhasil masuk dan login berhasil gitu di DVWA-nya. Nah, di sini saya sudah buka website-nya juga, jadi bisa langsung digunakan. Tapi sebelum itu, karena di sini saya tidak menggunakan browser bawaannya website, jadi saya harus menghubungkan Mozilla. Di sini saya pakai Mozilla. Menghubungkan Mozilla dengan website menggunakan proxy. Jadi di Mozilla-nya saya harus masuk ke setting dulu, kemudian cari setelan proxy manual dan masukkan proxy yang ada di website-nya. Jadi di website tadi itu 127.0.1 port 8080. Di sini juga saya menggunakan port yang sama agar mereka dapat saling terhubung. Sehingga di sini si website-nya bisa mengintercept network yang terjadi atau request yang terjadi di browser Mozilla ini. Misalnya saya coba lagi, dan ya di sini bisa diintercept dengan baik. Berarti kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya sendiri itu di sini saya sudah coba melakukan request ya, random dengan username dan password random. Kemudian saya akan coba untuk mengganti username dan passwordnya. Jadi di payloadnya ini si username dan password akan coba diganti dan akan coba dicari kombinasi yang membuat kita berhasil masuk kayak gitu. Nah, caranya kita bisa send ini. Jadi request yang ada di sini kita send ke intruder. Sini ada send to intruder. Kita masuk ke tab intruder, kemudian attack tabnya itu kita ganti jadi cluster bomb. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat yang warna hijau ini itu adalah payload yang di-detect sama browsernya. Jadi di requestnya ini sudah di-detect mana aja sih yang payload yang dapat diubah gitu. Tapi yang kita butuhkan cuma 2, jadi kita bisa clear aja. Yang kita butuhkan cuma 2 payload, yaitu username dan password. Hanya 2 payload yang akan diubah. Jadi kita coba add manual saja kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke payload. Tadi itu ada 2 payload, C1 dan 2. Jadi di sini masing-masing di payload set ini 1 itu untuk username dan 2 itu untuk password. Nah, jadi kurang lebih si payload ini tuh bertipe dictionary ya, yaitu pair key dan value. Jadi key-nya itu 1 yang berarti mengarah ke username, yang ini 1. Kemudian key yang 2 itu mengarah ke password gitu. Nah, jadi misalnya di sini untuk key yang pertama atau payload set 1. Nah, ini adalah list di payload options ini. Kita bisa memasukkan kemungkinan username yang dapat berhasil membuat kita login gitu, misalnya admin, terus user atau 1234 root misalnya 4.
Ini untuk username karena kini kita melakukan set untuk key 1 dan untuk key 2 untuk password misalnya 1234 1338 kemudian root kemudian password misalnya aja. Ini bisa banyak, kita bisa masukin banyak ataupun sedikit, itu tergantung dari kita aja. Misalnya di sini saya masukkan 4 kemungkinan password dan 4 kemungkinan username. Nah, setelah itu kita tidak bisa langsung start attack-nya karena kita harus setting lagi di sini. Jadi di grab match ini kurang lebih ketika ada respons gitu, ada respons dari request yang kita berikan, itu grab match ini akan mencoba mencari keyword-keyword yang kita masukkan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita login ya, misalnya di sini kita login berhasil. Kalau misalnya kita login berhasil, saya coba matikan dulu. Atau ya misalnya ini aja, misalnya ini. Kalau misalnya gagal login, maka respons yang didapatkan dari server itu adalah username and or password incorrect kan. Nah, jadi ketika kita memasukkan keyword, salah satu keyword yang ada dari respons yang ini misalnya incorrect, maka di hasil attack-nya itu ketika keyword incorrect ditemukan, maka akan ada semacam kolom gitu, ada kolom incorrect yang semua request yang menghasilkan respons yang ada incorrectnya itu akan ada checklistnya ya. Karena itu karena kita hanya ingin tahu kapan dan kombinasi apa yang menyebabkan kita berhasil login, maka kita harus memasukkan keyword yang diberikan itu kayak respons dari request ketika kita berhasil login. Nah, kalau kita berhasil login itu respons yang diterima ada welcome-nya, jadi kita bisa masukkan welcome kayak gini. Udah double, saya hapus satu, jadi welcome. Nah, setelah ini kita bisa start attack-nya. Oke. Nah, ini si Burpsuit akan mencoba melakukan respons dengan kombinasi username dan password yang telah kita masukkan, jadi satu-satu gitu. Nah, ini adalah kolom dengan keyword welcome yang tadi. Jadi kalau ada respon yang diberikan oleh server ketika kita melakukan request dan responnya itu ada tulisan welcome, maka nah ini ada satu itu berarti ada responsnya itu ada tulisan welcome-nya. Nah, kita tahu di sini bahwa admin dan password itu adalah username dan password yang benar, maka dari sekian banyak kombinasi yang ada, ini adalah kombinasi yang benar. Nah, ini bisa kita cek ya dengan cara klik kanan kemudian show response in browser. Kita bisa copy linknya masuk ke Mozilla. Kemudian di sini kita sudah berhasil masuk ke admin area. Gitu berarti kita menemukan celah keamanan dengan menggunakan brute force attack ya. Kayak gitu. Nah, kurang lebih segitu presentasi atau demonstrasi brute force attack dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.